Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aulian Waskito Dehan. Saya merupakan mahasiswa dari D3 PJJ Teknik Informatika semester 3 dengan NRP 3124510036. Seperti itu. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal perihal penugasan basis data lanjut dengan berjudul Transportation Problem Initial Basic Feasible Solution atau IBFS. Oke, metode solusi awal yang layak untuk optimasi distribusi. Oke, jadi mungkin penjelasan singkat terlebih dahulu ya sebelum kita masuk di definisi masalah, gimana metode IBFS itu sendiri, studi kasusnya seperti apa, serta analisis dan perbandingannya seperti apa. Seperti itu. Oke, memahami inti dari transportation problem. Oke, transportation problem ialah salah satu bentuk linear programming yang digunakan untuk meminimalkan biaya distribusi barang dari beberapa sumber, dari supply ke beberapa tujuan atau demand. Contoh, sebuah perusahaan logistik punya 3 gudang, 4 toko, kapasitas gudang 1, 2, dan 3 adalah 7, 9, dan 18. Sedangkan permintaan toko 1, 2, 3, dan 4 adalah 5, 8, 7, dan 14. Biaya pengiriman per unit dapat dilihat pada skenario berikut. Oke, di sini. Skenario distribusi produk global. Sini ada sumber gudang 1, gudang 2, gudang 3 dengan tujuan toko 1, toko 2, toko 3, dan toko 4. Setiap gudang punya kapasitas dan pasokan terbatas. Setiap toko memiliki permintaan tertentu yang harus dipenuhi. Sedangkan ada biaya pengiriman yang berbeda untuk setiap rute dari gudang ke toko. Seperti itu. Oke, mungkin breakdown ulang. Jadi ada 3 poin di sini yang perlu digarisbawahi. Yang pertama ada sumber atau supply. Yang kedua ada biaya atau cost. Yang ketiga ada tujuan atau demand. Oke. Nah, di sini adalah salah satu contoh data dari studi kasus yang diangkat. Gudang 1 sama dengan 100. Gudang 2 120. Gudang 3 90. Oke, S adalah supply atau pasukan. Oke, toko 1 itu adalah 70, toko 2 50, toko 3 60, serta toko 4 80. Seperti itu. Oke, metode yang kali ini akan saya bahas pertama ialah metode pojok kiri atas. Sebentar, saya lupa jangan ganggu. Oke, metode pojok kiri atas atau NWCM. NWCM sendiri itu adalah metode paling sederhana untuk menemukan solusi awal seperti itu. Jadi ini adalah langkah awal untuk memulai alokasi dari pojok kiri atas tabel dari transportasi dan melanjutkan baris demi baris melalui kolom demi kolom. Oke, seperti yang sudah tertera pada penjelasan presentasi berikut, mulai dari 1,1 alokasikan unit sebanyak mungkin ke sel paling kiri atas gudang 1 ke toko 1. Sesuaikan pasokan atau permintaan. Kurangi pasokan gudang dan permintaan toko dengan jumlah yang dialokasikan. Ketiga, pindah ke sel berikutnya. Ketika pasokan habis, pindah gudang ke berikutnya. Jangan di situ terus karena pasokannya udah habis. Jika permintaan terpenuhi, pindah ke toko berikutnya. Seperti itu. Jadi per langkah yang diambil itu akan ada yang tergeser gitu. Nomor 4, ulangi atau repeat terus hingga semua pasokan habis dan semua permintaan terpenuhi. NWCM memberikan solusi awal yang cepat namun seringkali jauh dari optimal karena tidak mempertimbangkan biaya. Seperti itu. Oke, metode biaya terendah atau LCM. LCM sendiri lebih baik dari NWCM karena mempertimbangkan biaya dan alokasi dimulai dari sel dengan biaya transportasi terendah. Yang pertama, identifikasi biaya terendah.
Pilih sel dengan biaya terendah di seluruh tabel. 2. Alokasikan maksimal. Alokasi unit sebanyak mungkin ke sel yang dipilih, membatasi pasokan dan permintaan. 3. Eliminasi baris atau kolom. Keempat, ulangi langkah-langkah yang sudah disebutkan. Seperti itu. Kalau dalam metode LGM, dia fokus pada efisiensi biaya sejak awal. LCM lebih cenderung menghasilkan solusi awal yang lebih baik. Jadi dari awal sudah dikasih solusi yang terbaik dulu nih sebelum jalan. Beda dengan RNWCM, dia sambil jalan. Ya, seperti itu. Oke, metode aproksimasi Vogel atau VAM. Ya, VAM sering dianggap sebagai metode IBFS terbaik karena menghasilkan solusi awal yang paling mendekati optimal. Ini bekerja dengan menghitung penalti untuk setiap baris dan kolom. Oke, untuk tata caranya sendiri, yang pertama, hitung penalti. Untuk setiap baris atau kolom, hitung selisih 2 biaya terendah. Nomor 2, pilih penalti terbesar. Identifikasi baris dengan penalti terbesar dengan mengalokasikan sel biaya terendah di dalamnya. Nomor 3, ini ada alokasi dan hapus. Alokasikan sebanyak mungkin, lalu hapus baris atau kolom yang telah terpenuhi. Yang keempat, ulangi langkah-langkah yang sudah disebutkan. VAM meminimalkan penalti akibat tidak memilih rute termurah, sehingga mendekati solusi optimal. Seperti itu. Oke, untuk menghitung total biaya transportasi awal. Setelah alokasi unit selesai dengan salah satu metode, entah itu memakai NVCM, LCM, atau VAM, langkah selanjutnya ialah menghitung total biaya transportasi awal. Ini adalah jumlah dari semua alokasi dikalikan dengan biaya per unit pada sel yang bersangkutan. Seperti pada visual yang sudah terpampar jelas ya. Semoga terlihat di layar jangan jelas. Dengan rumus perhitungan total biaya sama dengan jumlah unit yang dialokasikan ke sel dikali biaya sel. Seperti itu kurang lebihnya. Oke, untuk perbandingan sendiri dari beberapa metode yang sudah dipaparkan. Yang pertama, pojok kiri atas. Kesederhanaannya, dia paling mudah dan cepat diimplementasikan. Kualitas solusi seringkali menghasilkan biaya total tertinggi, jauh dari optimal. Fokus pada posisi geografis awal. Yang kedua, ada LCM atau biaya terendah. Sederhananya, dia cukup mudah, lebih kompleks dari NVCM. Lebih baik dari NVCM karena mempertimbangkan biaya, namun belum tentu optimal. Fokusnya dia meminimalkan biaya per unit. Yang terakhir, ada VAM atau aproksimasi Vogel. Paling kompleks dari ketiganya, membutuhkan perhitungan penalti. Paling mendekati solusi optimal di antara IBFS dan dengan fokus meminimalkan biaya penalti. Seperti itu. Untuk solusi sendiri, kurang lebihnya dari hasil yang sudah diamati sudah tergambar jelas pada tabel berikut. Kesimpulan, solusi awal yang layak dengan ketiga metode memberikan titik awal untuk masalah transportasi. VAM pada efisien cenderung menghasilkan solusi awal dengan total biaya terendah. Untuk optimalisasi sendiri, solusi IBFS masih bisa dioptimalkan lebih lanjut dengan metode seperti stepping stone atau MODI. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.